kalau memang ada cuap-cuapnya Nikita. Kenapa takutnya? Bayangkan, orang Nikita nggak kenal masih pelapor. Itu adalah hak prerogatif kepolisian dalam menetapkan seseorang, baik itu berstatus seseorang ataupun untuk menahan. Itu hak prerogatif dari pihak kepolisian. Apalagi sudah dibeberkan tadi berupa voice note dan seterusnya. Itu kan adalah kepada diri terlapor atau kepada diri tersangka. Pertanyaan saya kan bukan tersangkanya, pelapor. Pelapornya ini bertingkat baik nggak? Itu maksud saya. Kita jangan bicara yang basi. Yang basi sudah fakta ya katanya. Tinggal nanti diuji di pengadilan. Betul ya? Sekarang pelapornya. Pelapor memberikan uang 4 miliar, itu uang besar loh. Maksud apa dia memberikan 4M ini? Maksudnya apa? Ya kan? Dengan tujuan apa? 4M ini uang pribadi dia. Atau uang siapa? Bagaimana dia mencari uangnya? Betul nggak? Karena ini menyangkut bisnis besar. Bisnis yang bukan cuma tanda kutip kaleng-kaleng. Ya, ini menyangkut juga satu produk yang memang disebar ke pasaran. Yang diduga nanti korbannya adalah masyarakat. Korbannya adalah rakyat. Nah, itu maksud saya. Polisi sudah mencek nggak kepada si pelapor ini? Pelapor ini etikat baik nggak? Sudah di asal usulnya sudah diuji nggak? Kok dia harus takut kalau memang ada cuap-cuapnya Nikita? Kenapa takutnya? Bayangkan, orang Nikita nggak kenal masih pelapor. Itu maksudnya. Ini harus ada kausalitas, harus ada hubungan hukum. Kalau hubungan hukum dengan Mail kan itu urusan Mail, bukan Nikita. Itu gitu. Dan kita tidak berpolemik atas pasal yang dipakai sama polisi. Itu tadi seperti saya bilang, subjektifnya, prerogatifnya kepolisian. Tapi kita melihat masyarakat, apalagi sebagai seorang hukum, pelapornya bertingkat baik nggak? Gitu loh. Kalau kita tidak ada masalah konteks sesuatu, untuk apa kita takut? Untuk apa kita mencari benang merah untuk ketemu dengan seorang yang memang mengedukasi, seseorang yang memang bercerita tentang kebenaran, gitu loh. Nah, Mbak Rike, mudah-mudahan saya juga sepakat bongkar ini, karena pelapor ini etikat baik atau tidak. Karena jangan-jangan ada konspirasi besar tadi, permufakatan jahat. Ada yang memang orang-orang raksasa di skincare ingin membungkam Nikita. Orang mau cerita sesuatu kenapa dibungkam? Gitu loh. Nah, ini juga LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ini Nikita ini tanda kutip ya, kalau kita backgroundnya ke Pak Ferry Sambo, ini kan ada cuitan satu kebenaran, mesti diperiksa dong. LPSK harus datang dong. LPSK jangan yang remeh-temeh. Ini Nikita ini ada kerajaan skincare ini, mengerikan. Kalau betul terjadi apa yang dikatakan Nikita, bisa dibayangin nggak? Beli misalnya 1.000 perak, jualnya sampai 500.000 misalnya, berapa keuntungan misalnya loh. Nah ini bongkar. Karena awalan ini saya ragu, apa etikat baik ini orang. Justru nih Dr. Oki itu hanya menyarankan kalau mau temu melalui Mail. Nah, jadi kalau Dr. Oki, saya sudah bicara sama Dr. Oki, itu clear. Jadi jangan diserahkan ke Dr. Oki, ngawur nih, gitu loh. Langsung aja ke substansi, pelapor beretikat baik gak? Sudah. Bongkar itu kerajaan skincare yang tanda kutip. BPOM mana? LPA segera dimusulkan polisi. Dan jangan lupa terakhir, ini LPSK, tolong bantu Nikita itu. Dia sudah membongkar kerajaan besar skincare yang bermasalah.